Kisah penyanyi jalan, Jembatan Ancol. Namaku Raka. Aku seorang musisi indie yang sedang berjuang mencari arah. Lagu-lagu yang kutulis terasa hambar, kehilangan jiwa. Setiap malam aku berjalan tanpa tujuan, berharap menemukan inspirasi di tempat-tempat yang sepi. Malam itu, aku menyusuri jalan menuju Ancol. Angin laut menusuk tulang, membawa bau asin yang bercampur dengan aroma besi dari jembatan tua. Lampu jalan redup, beberapa bahkan mati, membuat suasana kian suram. Awalnya hanya ada suara gesekan rantai kapal dari kejauhan, sampai aku mendengar sesuatu. Sebuah nyanyian. Suara itu lembut, sendu, dan penuh luka. Liriknya tidak jelas, seakan hanya gumaman, tapi setiap nada menusuk telinga dengan perasaan aneh. Bulu kudukku berdiri di seberang jembatan. Samar-samar terlihat sosok perempuan berdiri di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya tampak kurus dengan gaun lusuh yang ditiup angin malam. Aku terhenti antara takut dan terpesona. Siapa dia? Pikirku. Tanpa sadar, tanganku merogoh ponsel dan menekan tombol rekam. Aku tak ingin kehilangan suara itu, suara yang begitu indah, tapi membuat hatiku bergetar ngeri. Perempuan itu terus bernyanyi, matanya menunduk. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat rambutnya terangkat sebentar. Aku bisa melihat sekilas wajahnya pucat, dengan mata kosong seperti tak memandang apapun. Aku terkejut, mundur beberapa langkah. Dan saat aku menoleh lagi, dia sudah hilang. Sunyi, hanya suara laut dan derit jembatan yang tersisa. Aku menatap layar ponsel, rekaman itu tersimpan. Detak jantungku masih kacau, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ini mungkin bisa jadi lagu. Batinku mencoba menenangkan diri. Aku melangkah cepat meninggalkan jembatan itu. Tapi entah kenapa, sepanjang perjalanan pulang, aku merasa ada sesuatu yang mengikutiku. Bayangan di belakang, langkah samar yang berhenti. Ketika aku berhenti, sesampainya di kamar kos, aku memutar rekaman itu sekali lagi. Suara perempuan itu terdengar jelas, merdu sekaligus menyayat. Tapi ada sesuatu yang aneh di sela nyanyiannya. Samar-samar terdengar suara lain, seperti erangan, lalu jeritan tertahan. Aku mematikan ponsel buru-buru. Tenggorokanku kering. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasa takut tidur sendiri. Namun aku tahu, rekaman itu baru awal dari sesuatu yang lebih besar. Sejak malam itu, pikiranku dipenuhi oleh suara nyanyian dari jembatan. Aku tak bisa berhenti memutar rekaman itu. Setiap kali ku dengarkan, rasanya ada sesuatu yang berbeda, seolah suara itu semakin jelas, semakin dekat. Pagi harinya aku mencoba menggutak-ketik rekaman itu di laptop. Dengan headphone, ku perbesar volume. Suara perempuan itu memang merdu, tapi di baliknya ada lapisan lain. Samar-samar terdengar jeritan panjang, seperti seseorang yang kesakitan. Ada juga bunyi aneh, mirip tulang patah. Aku spontan mencabut headphone dan mengusap wajahku. Mungkin hanya gangguan sinyal saat rekam. Aku mencoba menenangkan diri, tapi jantungku berdegup kencang dan bulu kuduku kembali berdiri. Malam berikutnya, aku bermimpi. Aku berada di jembatan Ancol, berdiri di bawah lampu jalan yang berkelip. Dari arah gelap, perempuan itu berjalan mendekat. Rambutnya basah menempel di wajah, gaun putihnya berlumuran darah. Ia bernyanyi, tapi mulutnya robek dari pipi ke pipi. Suaranya tetap merdu, namun setiap nada terdengar seperti jeritan yang tak bisa keluar. Aku terbangun dengan keringat dingin. Napasku terengah. Di kamar, aku merasa ada yang berdiri di sudut, mengawasi. Tapi saat menyalakan lampu, ruangan kosong. Hari-hariku semakin kacau. Aku jarang tidur, tapi justru makin terobsesi dengan rekaman itu. Ku coba memainkannya di gitar, menyusun nada demi nada. Anehnya, melodi itu semakin padu,
seakan memang ditakdirkan menjadi lagu lengkap. Sampai suatu sore, temanku, Dimas, datang ke kos. "Hei, gue dengar lo bikin lagu baru. Kok kelihatan pucat gitu?" tanya. Aku hanya tersenyum kecut, lalu memutarkan rekaman. Dimas langsung merinding. Wajahnya berubah. "Rak, lo dapet ini dari mana?" Suaranya bergetar. "Di jembatan Ancol, ada cewek nyanyi, gua rekam." Dimas menepuk dahinya keras. "Gila lo, orang sini bilang jangan pernah ambil suara dari situ. Itu bukan manusia." Aku tertawa hambar. Tapi dalam hati ada ketakutan yang tak bisa kutolak. Namun obsesi lebih kuat dari rasa takut. Aku sudah terlanjur yakin lagu ini akan jadi masterpiece-ku. Dan ketika undangan manggung datang dari sebuah kafe kecil, aku sudah tahu lagu apa yang akan kubawakan. Malam itu, kafe kecil di bilangan Jakarta Utara dipenuhi pengunjung. Lampu-lampu redup, aroma kopi bercampur asap rokok memenuhi udara. Aku berdiri di atas panggung dengan gitar di tangan. Jantung berdegup kencang. Sejak siang tadi, aku ragu. Tapi begitu melihat banyak orang menunggu, aku tahu lagu itu harus dimainkan. Aku menarik napas, memetik senar pertama, lalu mulai menyanyikan melodi yang kucuri dari jembatan. Awalnya, suasana hening. Semua mata tertuju padaku. Suara nyanyianku menyatu dengan nada gitar. Tapi aku bisa merasakan ada yang lain ikut bernyanyi bersamaku. Dingin merambat di ruangan. Beberapa penonton mulai merinding. Ada yang menatapku dengan mata berkaca-kaca. Bahkan seorang perempuan di barisan depan tiba-tiba menutup telinganya sambil menangis. Aku hampir berhenti, tapi sesuatu mendorongku untuk terus melanjutkan. Suara itu suara dari rekaman seakan keluar dari pengeras suara tanpa aku putar. Harmonis, indah, namun menyeramkan. Ketika lagu selesai, penonton diam beberapa detik. Lalu tepuk tangan bergemuruh. Tapi bukan tepuk tangan itu yang membuatku terkejut. Di kaca besar di sisi panggung, aku melihat pantulan penonton. Dan di antara mereka, ada sosok perempuan bergaun putih lusuh, berdiri dengan kepala menunduk. Aku tersentak. Saat menoleh langsung ke arah itu, sosoknya sudah hilang. Dingin menjalari tengkukku. Setelah acara selesai, aku buru-buru pulang. Sepanjang perjalanan, aku merasa ada sesuatu di kursi belakang motorku. Bayangan samar melintas setiap kali aku menoleh. Di kos, aku membuka laptop. Rekaman lagu itu kini berubah. Saat kuputar, bukan hanya suara nyanyian yang terdengar tapi juga bisikan. Lirih, jelas, tepat di telingaku. "Terima kasih sudah menyanyikan laguku." Aku melompat kaget. Headphone terlepas. Kamar terasa sesak. Udara semakin dingin. Aku menatap pintu. Dan jantungku hampir berhenti. Jejak kaki basah muncul satu persatu dari arah pintu menuju tempatku duduk. Aku gemetar. Punggungku menempel ke dinding. Di antara detik-detik sunyi itu, terdengar lagi nyanyian yang sama. Tapi kali ini bukan dari rekaman. Suara itu berasal dari sudut kamar, seakan ia sedang berdiri tepat di sana. Aku tahu, aku tak lagi sendirian. Sejak malam itu, aku tak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap kali menutup mata, aku kembali berada di jembatan. Nyanyian itu terus bergema, diiringi suara tulang patah, jeritan, dan bisikan lirih. "Dengarkan aku, jangan tinggalkan aku." Aku merasa kehilangan kendali. Jadi, kuputuskan untuk mencari tahu siapa sebenarnya perempuan itu. Siang hari, aku kembali ke sekitar jembatan Ancol. Beberapa pedagang kaki lima yang sudah lama berjualan di sana menatapku heran ketika aku tanyakan soal penyanyi perempuan. Salah satu bapak tua, penjual minuman, mendekat dengan wajah serius. "Kamu dengar suaranya ya?" tanyanya pelan. Aku terdiam. Bapak itu menghela napas panjang, lalu bercerita. "Dulu, ada seorang gadis bernama Maya. Ia sering mengamen di jembatan. Itu dengan
gitar kecilnya. Suaranya terkenal indah. Banyak orang singgah hanya untuk mendengar nyanyiannya. Tapi satu malam, ia ditemukan tewas, mengenaskan di bawah jembatan. Tenggorokannya rusak, tulang-tulangnya patah, seakan dihantam keras. Hingga kini, tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Sejak kematian itu, warga sekitar sering mendengar nyanyian lirih dari arah jembatan. Beberapa orang yang mencoba merekam suaranya selalu mengalami gangguan, ada yang jatuh sakit, ada yang hilang, bahkan ada yang meninggal misterius. Suara itu bukan sekadar nyanyian, nak, kata bapak itu. Itu jeritan arwah yang tak bisa tenang. Tubuhku merinding. Jadi, aku sudah menyeret diriku sendiri ke dalam kutukan. Malamnya, aku mencoba bicara dengan arwah itu. Kamar gelap, hanya diterangi lampu meja. Aku menyalakan rekaman, lalu berkata lirih, Maya, kalau itu memang kamu, apa yang kamu mau dariku? Dan benar saja, rekaman itu menjawab, bukan lagi nyanyian, tapi bisikan halus di telingaku. Nyanyikan lagu terakhirku. Jangan biarkan aku hilang. Aku terdiam, tubuhku kaku. Rasa takut bercampur dengan rasa iba. Di satu sisi, aku ingin lepas dari teror ini. Tapi, di sisi lain, aku merasa suara itu memohon dengan tulus. Namun aku juga sadar, jika aku menuruti permintaannya, mungkin aku akan terikat selamanya dengan arwah Maya. Malam itu aku menatap gitar di sudut kamar, dan aku tahu, cepat atau lambat aku harus memilih, menyelesaikan lagunya, atau dihantui selamanya. Malam itu, aku menyerah. Aku duduk di kamar dengan gitar di pangkuan, lampu meja, satu-satunya cahaya. Rekaman suara Maya ku putar pelan. Suaranya menggema, menyayat, lalu samar-samar berubah menjadi kata-kata, bantu aku, nyanyikan lagu terakhirku. Tanganku gemetar saat memetik senar. Anehnya, melodi itu mengalir begitu saja, seperti sudah tertanam di kepalaku sejak lama. Lirik-lirik sendu meluncur dari bibirku tanpa kupikirkan. Dan di sela nyanyianku, aku mendengar suaranya Maya bernyanyi bersamaku. Udara kamar menjadi dingin. Tirai jendela bergetar meski tak ada angin. Bayangan perempuan bergaun putih mulai tampak di sudut ruangan, perlahan mendekat. Wajahnya pucat, darah menetes dari lehernya, tapi matanya penuh rasa lega. Ia menatap dan tersenyum tipis. Aku terus bernyanyi sampai bait terakhir. Nada terakhir melayang, lalu hening. Sosok Maya berhenti tepat di hadapanku. Terima kasih, bisiknya, sebelum tubuhnya memudar seperti kabut yang tertiup angin. Aku terdiam. Kamar kembali sunyi, tapi hatiku diliputi perasaan campur aduk antara takut, lega, dan kosong. Keesokan harinya, aku memberanikan diri merekam lagu itu secara penuh. Anehnya, hasilnya sempurna. Suara Maya tetap ada, seakan menemaniku di setiap nada. Aku memberinya judul nyanyian terakhir. Ketika ku unggah ke internet, lagu itu langsung viral. Ribuan orang mendengar, membagikan, bahkan menulis komentar penuh pujian. Tapi di balik itu, ada yang membuatku merinding. Beberapa pendengar mengaku mendengar bisikan aneh di lagu. Ada yang bermimpi didatangi perempuan bergaun putih. Bahkan ada yang menangis histeris tanpa tahu kenapa. Aku menatap layar laptop, membaca komentar-komentar itu dengan tangan dingin. Apakah Maya benar-benar sudah tenang? Atau justru kini ia menyebar melalui laguku? Malam itu, sebelum tidur, aku mendengar suara lirih dari headphone yang tergantung di meja. Ayo Raka, mari kita buat lagu lain. Aku membeku. Tidak, sesak. Mungkin aku tak pernah benar-benar bebas. Mungkin aku hanya awal dari perjalanan panjang nyanyian arwah itu. Dan yang paling menakutkan, aku mulai berpikir, mungkin aku tak lagi menulis untuk diriku sendiri. Mungkin aku menulis untuknya. Dan cerita pun tamat.